Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk malam ini ya, saya coba online dengan materi AutoCAD. Mungkin langsung saja saya share untuk tampilannya. Ya, nah ini saya kira sudah terlihat ya untuk tampilan AutoCAD-nya. Untuk hari ini saya akan coba membahas mengenai scale, dan kalau nanti cukup masuk ke layer, gitu ya, scale atau skala, gitu. Nah, sebagai contoh, seperti biasa, di sini sudah saya buka tampilan AutoCAD-nya. Nah, untuk tampilan AutoCAD ini, seperti biasa, saya akan atur ya untuk ukuran seperti biasa yang kita lakukan di bagian komen itu, diketik limits, enter, pastikan tetap 0,0, enter. Nah, di sini kita isikan 2970,2100 ya. 2970,2100, enter. Sudah selesai. Jadi langkah pertama itu seperti itu aja pengaturan di tahap awal ketika kita membuka AutoCAD. Nah, sekarang saya akan coba membuatkan sebuah objek. Objeknya sederhana. Di session sebelumnya kita sudah membuat cara membuat pintu ya. Nah, nanti di sini saya akan menggambar pintu juga. Kita menggunakan rectangle. Jadi saya ketik di sini rectangle, enter, saya klik sekali, nah, seperti ini. Kemudian saya ketik add 80,200. Lebar 80, tinggi 200 maksudnya. Enter. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini bisa kita turunkan ya. Scroll di mouse itu bisa diklik tahan, nah, sehingga ya seperti ini. Ya. Nah, ini ukuran 80 kali 200. Oke. Kita sedikit kasih motif. Tapi untuk hari ini sebenarnya khusus pembahasannya bukan membuat motif, tapi untuk skala dan layer tadi ya. Tapi nggak masalah, kita untuk pemberian motif saja. Kita menggunakan offset. OFFSET, enter. Distance, specific offset distance. Berapa nih jaraknya? Saya buat 10. Saya ketik 10 ya. Saya ketik 10, enter. Nah, ini objeknya kota ini, saya klik satu kali. Saya offsetnya ke dalam. Jadi mouse-nya saya arahkan ke dalam kotak, saya klik sekali. Ya, enter. Saya sudah dapat motif seperti ini. Saya akan buat motif simple saja, karena seperti yang saya bilang di awal, kita malam ini tidak khusus membahas motif ya. Tapi akan saya buatkan motif simple saja. Saya ambil garis, saya tarik seperti ini saja, enter. Saya ambil garis lagi ya. Ya, polos sepertinya aja. Tapi kalau misalkan di rumah mau membuat motifnya ya silahkan. Gitu. Nah, sekarang kita akan lihat ukurannya dulu ya. Untuk melihat ukuran seperti biasa, kita klik kanan nih di bagian sini ya. Mouse-nya saya arahkan seperti di sini. Klik kanan, dimension. Enter ya. Nah, ini tampilannya. Saya pakai yang ini, linear dimensi. Saya akan keluarkan ukuran dari sini sampai sini. Caranya setelah mengambil linear ini, saya klik sekali di sini, kemudian klik lagi sekali di sini, baru tarik ke atas. Nah, di sini kelihatan ya ukurannya 80. Nih, seperti ini. Oke. Kemudian saya akan
kasih juga linear dimensi. Saya akan keluarkan ukurannya dari sini, klik di sini sekali, sampai, nah, pastikan saya kliknya di sini ya, jangan sampai salah. Kalau di sini nanti angkanya dia pasti nggak 200. 200 di titik ini. Klik sekali, geser ke kiri, nah seperti ini. Oke, ya. Nah sekarang ini poin materi hari ini. Saya sudah membuat objek dengan ukuran 80 kali 200. Sekarang objek ini akan saya cetak di kertas A4. Nah, kertas A4 ya. Nah, sekarang untuk mencetak dengan kertas A4 ya, setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, sekarang untuk kalau saya akan buatkan seperti ini. Kertas A4 seperti yang kita ketahui, ukurannya itu kan 2970,2100. Nah, saya akan buat kotak dengan ukuran itu dulu. Nah, bagaimana ya? Oke, ini yang akan kita lakukan. Jadi, langkah pertama, saya sudah sediakan objek ini. Jadi nanti kalau untuk di rumah boleh objek apa saja. Oke, sekarang saya ketik ya di komen rectangle, enter. Saya klik di sini sekali, biarkan seperti ini, dan saya ketik add 2970,2100. Nah, 2100 ya. Nah, ini enter. Nah, Z enter, A enter. Nah, sekarang permasalahannya seperti ini. Ini objek kita, kelihatan ya. Dan ini kertas kita. Nah, sekarang saya akan pindahkan dulu ya objek ini ke dalam kertas ini. Saya akan pindahkan objek ini ke dalam kertas ini menggunakan move. Move. MOV ya, ini saya ketik MOV, enter. Saya blok semua seperti ini, objek pintu ini saya blok ya. Dan nah ini, klik. Nah sampai dia terblok seperti ini kelihatan ya. Klik, nah seperti ini. Perintah move biasa ya, sebelumnya sudah ada pembahasan perintah move. Enter. Kemudian saya klik, saya bawa ini ke tengah. Oke, ya. Nah sekarang saya akan men-share bagaimana nih mencetaknya. Nah, gitu ya, kalau mau di print out ataupun mau dijadikan PDF. Sekarang saya akan seandainya ini mau dicetak dulu ya. Untuk mencetak sederhana pakai CTRL P, Ctrl P, print gitu ya. Saya tekan ya, CTRL P apa? Ya, maka muncul jendela seperti ini. Oke, muncul jendela seperti ini ya. Nah, jika sudah muncul jendela seperti ini, di sini ada float device dan ada float setting. Saya ke bagian float setting. Nah, saya ke sini dulu ya, ke float setting. Di bagian float setting itu, di sini ada window. Nah, window ya. Window, saya klik sekali nih. Kalau diklik sekali, tampilannya jadi seperti ini. Ini maksudnya, bahasa sederhananya, mana jendela atau mana bagian yang akan saya cetak. Itu. Ya. Sekarang saya akan cetakkan seukuran kertas A4 yang sudah saya buat. Saya berarti ini kliknya 2 kali. Pertama, kedua. Klik pertama saya ambil dari sini, atas kiri ya. Klik 1 kali. Kemudian saya geser diagonal ke kanan bawah ya. Klik 1 kali. Muncul lagi jendela float ini. Nah, kalau sudah muncul jendela float ini ya,
kita di sini kan ada full preview ya. Di sini ada partial preview dia tapi nggak aktif. Ini karena saya di sini printer saya belum ada. Saya akan coba gunakan yang bawaan standar saja ya. Misal ini Microsoft XPS ini. Ya, saya coba gunakan yang ini yang sederhana. Intinya di sini printer harus sudah tersetting, intinya mau di laptop mau di PC. Kalau dia sudah tersetting ya, maka aktif nih full preview-nya, bisa kita lihat hasilnya. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan lihat, atau saya ulang ya, saya cancel. Tampilan seperti ini. Ctrl V, Papa. Ya. Nah, di awal boleh kalian pilih dulu printernya boleh, supaya nggak bingung ya. Saya pilih yang ini. Ya. Saya ke plot setting. Plot setting. Nah, ada window. Klik window. Ya. Nah, saya akan seleksi atau klik ya kiri atas sekali dan saya klik lagi di kanan bawah. Muncul jendela ini. Nah, setelah muncul jendela ini, di sini kan ada full preview. Seperti Office sih biasa full preview. Preview berarti kita mau coba lihat ya. Saya klik aja full preview. Nah, kalau dicetak nanti hasilnya kayak gini. Simple ya kalau saya langsung. Ini hanya untuk tampilan kita melihat, oh seperti ini hasil cetakan. Untuk kembali lagi, tekan saja enter satu kali. Nah, balik lagi dia seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saya oke. Ya, saya oke dulu. Nah, ini disuruh menyimpan, gitu ya. Simpan aja, saya letakkan di desktop gitu ya. Misal contoh mencetak. Ya, save aja gini. Nah, jadi kalau hanya mencetak biasa, simple ya. Ctrl V, printernya jangan lupa dipilih di plot device ini tadi ya. Dan jangan lupa window. Jadi window ini maksudnya memilih. Window, kalau misalkan kita banyak nih yang kita buat nih latihan, mungkin di sini. Bisa jadi sebelah kiri ada lagi objek yang kita buat, ada di atas, ada di kiri. Nah, itu kan bisa kita cetak. Nah, inilah fungsi window. Mana bagian yang mau dicetak. Kalau misalkan saya ingin yang ini, saya klik di sini sekali, klik di kanan bawah sekali. Artinya hanya bagian itu saja yang mau saya cetak. Itu maksudnya. Oke? Ya. Nah, ini boleh di oke. Simpan lagi. Ini saya cancel aja ya. Nanti kalau di rumah, boleh dicoba kalau mau mencetak. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah, saya cancel dulu ya. Oh, dia nggak mau ya. Untuk yang ini kita saya kasih 2 aja. Nah, sederhana ya. Ya. Nah, sekarang, oh ya, satu lagi. Kalau mau menjadi PDF gimana gitu ya. Nah, saya Ctrl V lagi. Saya ke plot device. Nah, kalau mau menjadi PDF, caranya sama seperti ini. Tapi kebetulan kalau di PC saya ini nggak ada software untuk jadi PDF-nya. Tapi kalau punya kalian, silahkan kalau ada ya, dia akan muncul di sini nih, di deretan ini. Nih, dia akan ada muncul di sini tulisannya titik PDF. Nah, dipilih yang titik PDF, diokekan dia jadi. Sebagai contoh, di sini saya akan pilih yang JPG. Artinya dia akan menjadi gambar. Dia akan menjadi gambar. Gitu ya. Kalau saya pilih yang ada PDF, dia akan menjadi file PDF. Gitu.
Nah, kebetulan kalau sekarang saya pilihnya JPEG, disesuaikan ya maksud saya, nanti kalau di rumah mau pilih PDF ya bisa gitu. Nah, kebetulan saya pilihnya tadi JPG. JPG dia akan muncul seperti ini. Oke. Nah, oke ya. Nah, sama caranya setelah saya pilih JPG atau PDF, kembali ke plot setting, pilih window. Fungsinya sama. Jadi maksudnya mana nih bagian yang mau Ada, kita, coba handphone ada sini Incu, punten. yang mau kita cetak. Sama, saya klik di sini sekali, saya klik di sini sekali. Saya oke. Saya oke lagi ya. Ya. Oh, tadi saya nggak ngelihat di mana posisinya ya. Kontrol V. Kita oh nih di sini ya. Ini lokasi. Nah, ini saya copy aja. Saya stop yang ini. Saya akan share yang ini ya. Nah, ya. Oke. Nah, ini tampilan dalam bentuk JPEG-nya akan jadi seperti ini. Dia jadi gambar. Kalau misalkan saya pilih PDF ya, dia akan jadi PDF gitu. Oke ya. Saya stop lagi. Saya kembali ke AutoCAD-nya. Ya. Nah, saya sekarang kembali ke AutoCAD ya. Saya akan kontrol V lagi. CTRL V. Ini tidak masalah saya pilih yang JPEG nggak masalah ini ya. Tetapi di sini window ya. Window kenapa saya nggak langsung kayak gini aja? Apakah boleh seperti ini? Klik lagi segini ya. Kemudian saya full preview. Ya lebih besar tentunya ya. Boleh saja. Tidak masalah. Gitu. Tapi di sini saya akan sekaligus menjelaskan materi scale. Jadi cara ini nggak masalah. Kalau misalkan di awal saya sediakan dulu kotak dengan ukuran A4, saya klik titik kiri atas sampai titik bawah, maka hasilnya seperti itu, tapi dia kelihatan kecil. Nah, tapi saya di sini ada maksudnya kenapa saya mau kecil. Tapi kalau misalkan di rumah mau mencetak langsung seperti ini, tidak masalah juga, ya. Saya enter. Nah, saya cancel. Saya akan tetap dengan ukuran seperti ini. Tujuannya, misal gini ya. Biasanya lembar kerja AutoCAD itu kan dia ada kayak semacam frame gitu ya. Di sebelah kanan bawah biasanya ada kotak-kotak, misalkan ada nama, ada PT atau tanggal pembuatan gitu ya. Nah, sekarang gini aja caranya. Pertama, saya gunakan ini frame yang kita bangun sendiri. Karena ada frame yang bisa kita ambil gitu ya. Contoh nih, kita coba buat frame yang kita bangun sendiri. Saya akan gunakan offset. Saya ketik di sini offset. Offset ya, enter. 10 aja nggak apa-apa, saya ketik 10, enter. Nah, kertas ini yang saya klik, kotak ini, saya klik mouse-nya saya letakkan ke dalam. Nah, cukup segini. Ketika saya sudah seperti ini ya,
kalau saya lihat ya, saya Ctrl V lagi, saya langsung ke window, saya ambil gini ya, pastikan yang di luar ini, klik di sini, sama, bentar ya, saya pertama dari sini, kiri atas kelihatan ya ini, saya kecilin, sampai kanan bawah. Oke, saya lihat full preview-nya. Nah, di sini tujuannya saya dapat nih bingkainya, gitu ya. Saya enter, saya cancel. Nah, kalau kita mau buat kota ya, saya ketik rectangle, misal nih saya buat dari sini, saya nggak pakai ukuran, tapi saya akan sesuaikan aja gini. Nah, ini ya, saya sesuaikan seperti ini. Oke, nah sekarang saya akan coba Ctrl V lagi, window. Nah, oh, kalau salah ini aja, balik lagi window lagi ya. Jadi boleh nih ya, boleh dari sini, boleh dari sini. Kenapa saya buat dua? Biasanya nih kalau satu saja biasanya garisnya nggak keluar, makanya saya buat dua kayak gini. Tapi boleh aja kalau mau buat satu, gitu ya, tidak masalah. Misalnya saya dua, klik dari atas sini sampai sini. Saya lihat hasilnya full preview. Nah, harapan saya seperti ini. Nah, ini. Oke, saya enter, cancel. Ya. Nah, sekarang itu tadi cara mencetak ya. Sederhana sih sebenarnya. Nah, sekarang saya akan mulai bermain dengan scale. Saya akan men-scale gambar pintu saya agar dia sesuai dengan ukuran kertas yang sudah saya sediakan ini. Tetapi ukurannya itu dia, kalau di dimensinya ini, dia tetap nih 80. Saya akan coba ya. Oke, saya perlihatkan dulu gambarnya seperti ini. Untuk scale, gampang saja. Scale itu begini. Ini kan 80 kali 200 ya. Saya akan scale dia menjadi misal 1 dibanding 50. Nah, saya akan skala dia menjadi 1 dibanding 50. Oke. Nah, yang perlu diketahui, objek yang saya buat ini kan 80 kali 200. Ini 1 banding 100. Oke. Ini 1 banding 100. 1 banding 100 ya. Sekarang saya akan merubah skalanya menjadi 1 banding 50. Objek aslinya 1 banding 100 akan dirubah menjadi 1 banding 50. Artinya 100 dibagi 50. Berapa? 2. 2 ya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan scale? Di komen, tinggal ketik SCALE. Ya. Enter. Mouse berubah menjadi seperti ini. Maksudnya, mana objek yang mau di-scale. Saya klik objeknya. Objek yang ini sekali, dan objek yang ini, objek yang ini, objek yang ini. Oke? Seperti ini ya. Atau boleh saja saya blok seperti ini. Tidak masalah. Setelah seperti ini, enter. Nah,
Selanjutnya di sini spesifik base point. Sebenarnya boleh diletakkan di mana saja. Maksudnya boleh diklik di mana saja. Tapi lebih baik saya klik misal di sini. Saya klik sekali ya. Klik. Nah, tapi dia akan berubah seperti ini. Perhatikan di jendela komen. Di sini tulisannya apa? Jangan diklik-klik dulu ya. Kita lihat nih, specific scale factor or reference. Nah, saat tampilan ini, kita masukkan angka. Tadi kan gambar awal 1:100. Saya mau rubah menjadi 1:50. Artinya 100 dibagi 52. Di sini saya ketik 2 di jendela komen. Nah, saya ketik 2 ya. Enter. Saya kecilin dikit. Pintu ini sudah berubah nih. Atau saya batalkan. Ya, gini. Saya copy dulu ya. Saya copy supaya kita kelihatan. Ya. Nih. Ini yang pertama objek yang 1:100. Sekarang objek yang 1:50. Objek 1:50, 100 bagi 52. Saya ulang lagi komennya SCALE. Ini ya, scale. Ya, scale ya. Scale. Enter. Oke, enter. Select objek. Objeknya yang ini. Saya blok semuanya seperti ini. Enter sekali. Specific base point. Seperti saya bilang tadi, boleh klik bebas. Tapi saya lebih suka klik di sini. Nah, ketika dia di sini, disinilah kita mau masukin. Mau kita skala berapa? 2. 2 tadi tahu ya. Objek pertama asli itu dia 1:100. Objek kedua dia 1:50. 100 dibagi 52. Makanya di komen saya ketik angka 2. Enter. Nah, inilah objek dengan skala 1:50. Objek yang semula 1:100 saya skala menjadi 1:50. Tuh. Nah, saya akan copy lagi. Copy lagi. Enter. Ya, nah, ya kan kecil lagi ya. Nah, saya akan sesuaikan dengan kertas kerja saya ini. Sehingga ketika waktu saya print, proporsional. Jadi objek yang saya buat di kertas kerja saya itu proporsional. Kalau dia 1:50 seperti ini. Kalau menurut saya gambar ini kurang besar. Ya. Saya akan buat skala lagi bagaimana dia menjadi lebih besar dari ini. Ini 1:50, ya. Nah, sekarang saya akan buat dia 1:20, ya. Artinya kalau saya akan membuat menjadi 1:20, objek saya ini 1:100, 100 dibagi 20, 5. Ya, 5. Nah, oke, 5. Perintahnya tadi di komen jangan lupa scale, SCALE, enter. Select objek yang ini, enter. Klik. Saya klik di sini sekali. Ya. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Mau di scale jadi berapa? Atau bahasa sederhananya gini, kalau repot dengan pembagian kayak tadi, oh saya mau buat dia jadi 2 kali, jadi 3 kali, ya diisikan aja di sini. Tetapi karena saya ingin menjadi dia 1:20, artinya kan di sini artinya kan di sini 100 dibagi 25. Saya akan buat dia jadi 5. Saya ketik 5 ya.
Saya coba lihat 5 nih terlalu besar atau enggak. Enter. Nah, saya kira cukup nih 5. Kelihatan ya. Oke, nah ini. Saya geserkan sedikit ya, move. Nah, ini. Oke. Ya. Tetapi ya, nah sekarang ini juga trik. Jadi kalau cara scale kurang lebih seperti tadi ya. Nanti seperti biasa saya akan sharing ini video recordnya. Sekarang perhatikan. Saya coba dimensinya saya coba perbesar ya. Seperti ada session khusus kita membahas dimensi. Saya klik modify teks. Saya coba perbesar langsung ukuran teksnya jadi 25. Oke, set current close. Nah, nih. Tetapi ukurannya ini berubah menjadi 400 dan 1000. Bagaimana nih? Padahal saya mau cetak nih ya. Kan saya nih pengen tetap ini 80, ini 200. Saya pengen cetak nih, saya serahkan ke tukang. Tukang bisa melihat nih, harusnya ini 80, ini 200. Kalau kita mau main akal-akalan ya tulis saja biasa nih 80 200. Tapi di sini materinya bukan itu. Sekarang kita akan merubah dimensinya. Bagaimana setelah objek diperbesar, dimensi ini dia tetap menjadi 80 atau ini tetap menjadi 200. Ya. Nah, ini caranya ya, kita coba perhatikan. Saya ke bagian dimension style saya klik. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kan kita di bagian modify. Sekarang saya di bagian new, saya akan buat new style ya. New style name ini saya akan buat skala 1:20. Ya. Oke. Continue. Ya. Nah, dia langsung otomatis muncul jendela ini. 1:20 itu kalau di kalkulator berapa ya? 0, atau gini. Ya, kita coba 1:20 itu kalau di kalkulator ya, saya coba ketik dulu kalkulator. Supaya nggak salah. 1/20. 0,05. Oke ya. Saya akan coba masukkan di sini scale factor. Scale factor 0,05. Oke. Kemudian saya close. Nah, sekarang lihat di sini ya, nah nih. Kalau sebelumnya kita di sini kan ada ISO min 25 ya. Ini bisa kita buka. Nah, ini ada skala yang kita buat tadi. Kita coba lihat kita coba gunakan. Berfungsi nggak dia? Karena ini bisa kita rubah. Kalau dia 0,05 nggak sesuai, kita ganti bisa. Cara menggantinya gini aja. Skala yang 400. Saya klik skala 400. Ini saya buka dan saya pilih yang 20. Skalanya 120. Coba saya skip ya. Nah, ternyata kan 20, tapi kan saya menginginkan dia 80. Artinya skala yang kita buat nih salah nih. Bagaimana nih? Tadi kan hasilnya 400. Supaya dia jadi 80, berarti berapa?
Oke, saya akan kembali ya. Kembali ke sini. Nah, jangan lupa kalau mau mengedit, nah diklik ini. Skala yang kita mau edit, diklik. Klik ya. Baru modify. Ya. Nah. Oke. Modify. Nah, di sini scale faktornya. Gitu ya. Nah, scale faktornya di sini kita coba 0,05 1/20 ya, artinya kan 400 dibagi, coba saya kalkulator ya, 400 ya, 400 dibagi tadi 1/20 ya, 1 dibagi 20 tadi kan 0,05, jadi 400 dibagi 20. Nah, sekarang 400 dibagi berapa? Hasilnya menjadi 80. 400 dibagi 80. 5. Nah, itu ya. Saya akan 1/5. Sebentar, saya ketik nih 1. Nah, ini ya. Saya akan langsung ganti dia jadi 0,2. Oke. Saya oke, saya close. Nah, kelihatan ya? Nah, jadi gitu. Udah 80 nih. Nah, yang 1000 sama nih. Saya klik, saya pakai yang 1/20. Maka dia 200. Atau kalau misalkan saya kembali lagi ke sini, skala 1/20 saya modify ya. Bentar saya tutup. Ini bisa diklik kanan, bisa di rename. Kalau misalkan ternyata skala yang kita buat itu salah. Tuh. Oke. Nah, berarti dia bukan 1/20, 1/5. Ya. Karena kan 1/5, 1/5 itu hasilnya 0,2. Makanya tadi dimodify di primary unit, di sini saya 0,2. Oke, saya close. Nah, jadi materi kita malam hari ini ya, walaupun objek yang kita buat kecil, kemudian kita perbesar, nah itu bisa kita dimensinya ini ya, kita bisa atur dengan ukuran yang awal kita buat. Gitu. Nah, itu skala. Nanti mungkin saya akan buat session khusus ya, bagaimana cara mempelajari skala ini. Tapi khusus malam ini memang sengaja saya coba share dulu cara kerjanya itu begini. Nah, nanti mungkin saya akan buatkan session khusus untuk lebih mudah memahami cara menggunakan skala. Gitu ya. Jadi skala di sini nanti ya, kalau contoh awal kan sekarang kita ya kebetulan hanya sedikit ini ya. Nah, nanti setelah session ini saya akan buatkan video lagi agar lebih mudah lagi nih, oh begini ternyata cara menggunakan skala. Karena kita terbatas waktu ya untuk session malam hari ini, nanti silahkan ditonton ulang record video kita malam ini khusus penggunaan skala. Jadi skala ini memang gampang-gampang susah.